Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Adu gagasan Cawapres soal investasi jadi perdebatan hangat saat debat Cawapres Jumat malam. Menurut Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, kepastian hukum diperlukan untuk meningkatkan investasi. Sedangkan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming merespons investasi akan meningkat jika akses logistik terkoneksi. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mempertanyakan jawaban Muhaimin soal instrumen hukum untuk mempermudah investasi. Menurut Mahfud, fakta di lapangan investasi cenderung sulit. Dan investasi tidak akan ada masuk ke tanah air kita apabila tidak kita bangun trust, kepercayaan internasional, kepercayaan dalam negeri dengan apa? Dengan kepastian hukum dan terjaganya kestabilan usaha yang berkembang di masyarakat kita. Di sisi yang lain, investasi juga masih sangat tertutup. Kita ingin investasi ini begitu terbuka dan tidak hanya berkonsentrasi kepada investasi yang menumpuk pada sektor-sektor tertentu atau padat modal. Kedua, agar investasi ini bisa masuk buat kalangan UMKM dan seluruh pelaku usaha kecil, maka kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM kita. Lalu ini yang perlu kita garis bawahi. Kita ingin akses untuk logistik harus terkoneksikan sehingga distribusi bisa menurun. Lalu untuk UMKM ini memang PR kita ke depan juga. Kita ingin memperbanyak inkubasi sehingga UMKM kita bisa naik kelas. Kita dampingi dari A sampai Z. Yang Bapak sampaikan itu tadi saya kira itu sangat normatif. Seharusnya begitu. Di lapangan, Pak, investasi itu sulit loh, Pak. Prosedurnya bertele-tele, ada konflik of interest. Nah, itu yang sering saya dapat laporan dari berbagai tempat. Minta izin misalnya untuk UMKM. Untuk UMKM misalnya, berapa? Perlu 24 meja, Pak, untuk mendapat izin UMKM. Pertanyaan saya, instrumen hukum apa yang Pak Imin bisa sediakan untuk menjawab itu semua? Memang apa yang disampaikan Pak Gibran, selain kita bantu permodalan dan kapasitas untuk produksi yang meyakinkan para investor masuk, ada prasyarat-prasyarat mutlak yang disiapkan pemerintah. Sekaligus menanggapi Pak Mahfud, kita punya undang-undang Omnibus Law, kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi. Tetapi sekali lagi, pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin. Berbelit-belitnya izin saya setuju, menjadi penyebab utama trust itu hilang. Adu gagasan Cawapres bidang ekonomi siapa paling mumpuni? Kita bahas bersama Daniel Johan dari Direktorat Juru Kampanye Timnas Amin, lalu ada Emil Dardak, juru bicara TKN Prabowo Gibran, kemudian Ahmad Baidowi, Direktur Komunikasi Politik Ganjar Mahfud, dan Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam semuanya. Selamat malam, saya ke Mas Daniel dulu. Kita akan bahas masing-masing satu persatu. Soal debat kemarin misalnya disinggung soal target pertumbuhan ekonomi. Disebut bahwa tampaknya targetnya Timnas Amin terlalu rendah. Emangnya kalau Timnas Amin tidak pede dengan kondisi ekonomi saat ini atau seperti apa, Bung Daniel sebenarnya? Ya, bukan tidak pede. Kalau dari secara hitungan kita bisa mencapai 7 sampai 7,5. Tetapi kan kita menetapkan antara 6 sampai 6,5. Artinya kalau ditetapkan 6 sampai 6,5 lalu tercapainya 7, berarti itu kan bonus. Jangan sebaliknya seperti sekarang, misalkan kita tetapkan 7, bahkan nggak pernah tercapai selama 10 tahun ini kan, hanya sekitar 5. Jadi itu memberikan semangat saja agar kita semua memberikan perlakuan program-program dijalankan dengan baik, semua peraturan dilakukan, terobosan-terobosan dilakukan, sehingga bisa menimbulkan gelora dari perekonomian nasional. Selain memang tantangan ke depan sangat berat karena ekonomi global itu masih sangat rawan, apalagi perang juga belum ada tanda-tanda selesai. Dan kita, ya, kalau misalkan 6 dapat 7 itu kan berarti bonus, jadi kita nggak masalah.
Oke, tapi kalau secara ringkasnya gimana blueprintnya yang disiapkan? Secara ringkas adalah secara filosofi yang tadi disebut serpatomik, yaitu kita akan menjalankan perekonomian kebijakan-kebijakan dengan hati dan otak. Kalau hati itu adalah bagaimana kita mempunyai komitmen untuk menumbuhkan keadilan, memberantas kemiskinan, melakukan pemerataan. Nah, secara otak adalah semua itu dilakukan dengan by data, dengan riset yang mendalam, sehingga kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang tepat. Yang paling penting dari semua itu, salah satu yang menjadi fondasi adalah seluruh kebijakan diambil dengan melibatkan seluruh stakeholder, tidak diambil secara sepihak, apalagi diberlakukan mendadak, sehingga semua bisa menjadi keputusan bersama. Oke, kalau Mas Emil, target ekonomi TKN kisarannya 6-7%, ini realistis atau tidak sih? Cara mencapainya seperti apa sebenarnya? Ya tentu kita menyuguhkan data harus realistis, harus bisa ditelusuri apa yang menjadi landasan dari asumsi pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita melihat dalam pertumbuhan itu diukur dari aggregate expenditure, itu kan ada government, consumption, ada investasi atau pembentukan modal tetap bruto, ada ekspor, ada impor, itu rumus sederhananya. Nah, kita melihat bahwa tren investasi yang meningkat, gairah dan kepercayaan konsumen yang juga terjaga, ini adalah dasar yang membuat kita semakin optimis bahwa upaya pencapaian angka 7% sebagai upaya untuk bisa mengatasi masalah-masalah kemiskinan maupun penciptaan lapangan kerja bisa dicapai. Dan jelas sumber terbesar salah satunya adalah hilirisasi, dan hilirisasi ini bukan hanya berhenti di mineral atau di pertambangan, tapi juga di komoditas-komoditas lainnya, seperti komoditas perkebunan. Kita melihat bagaimana afirmasi yang tegas dari pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin telah menghasilkan tentunya pemberdayaan biodiesel yang sekarang bisa dimix dalam BBM kita hingga ke B30 lebih gitu ya, dan ini tidak dicapai dengan mudah karena tentunya perlu ketegasan, keberaniannya dengan penuh tentunya kecermatan. Nah, kalau bicara target tinggi juga dipasang oleh paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Mas Awi, 7% ini gimana hitung-hitungannya? Ini logis atau enggak untuk dicapai? Ya tentu kita memasang target itu sesuai dengan hitung-hitungan yang kita miliki. Tentu tidak asal bicara 7%, Pak Ganjar kan memiliki pengalaman sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun. Nah, itu ada pengalaman empiris yang bisa diaplikasikan di tingkat nasional. Karena itulah kemudian turunannya kemudian kita untuk mendongkrak itu menyiapkan 21 program set gitu kan. Dan yang terpenting detail programnya misalkan terkait dengan industrialisasi. Bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi itu di desa melalui industrialisasi yang terfokus pada sektor strategis seperti pertanian dan maritim. Karena kita merupakan negara yang agraris dan dengan kekayaan laut juga melimpah, itu kan perlu dimaksimalkan. Yang berikutnya misalkan menciptakan 17 juta lapangan pekerjaan. Ini tidak hanya sekedar menciptakan 17 juta lapangan pekerjaan, tetapi bagaimana menyesuaikan dengan kondisi keterkinian. Misalkan konteks pengembangan ekonomi melalui platform digital itu kan juga menjadi salah satu tema yang menjadi materi kampanye kita. Termasuk juga misalkan bagaimana kita menselaraskan data tentang UMKM, mudah berusaha dan satu data Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu memang kenyataan real di lapangan. Investasi kita ini sulit berkembang di Indonesia selama ini karena banyak hal-hal hambatan yang tidak tertulis di lapang, tidak tertulis, tetapi itu praktek di lapangannya seperti itu. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang dibikin melalui metode Omnibus Law itu ternyata salah satu tujuannya untuk menarik investasi, tetapi tidak berjalan maksimal di lapangan karena aplikasinya itu tidak mudah, membutuhkan beberapa perangkat hukum turunannya, termasuk juga mengubah budaya kerja di Indonesia yang disampaikan oleh Prof. Mahfud sendiri. Bahkan saya sendiri tidak hanya dicurhati, bahkan juga pengalaman bagaimana mengurus perizinan meskipun hari ini ada
OSS begitu, tetapi kan realitas di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oke, nah mumpung saya juga ke Mas Awi, soal Pak Mahfud kan menyebut waktu itu ada laporan soal melewati 24 meja bahkan agar izin keluar. Sebenarnya sejauh ini apa yang sudah dilakukan, apa kendalanya dan apa yang akan berbeda nantinya? Ya, penegakan aturan hukum itu harus tanpa petebang pilih, harus seperti yang dilakukan oleh Pak Ganjar ketika menemukan pungli-pungli. Ini kaitannya kan bagaimana banyaknya media itu kaitannya dengan pungutan-pungutan yang tidak resmi, yang dalam bahasa sehari-hari disebut dengan pungutan liar. Pak Ganjar di Jawa Tengah bagaimana membasmi pungli. Nah, kepenegakan aturan, konsistensi menegakkan aturan itu yang harus kita lakukan sehingga tidak ada lagi kompromi terhadap oknum-oknum yang menghambat proses perizinan dari sebuah usulan untuk membuka usaha ataupun lapangan pekerjaan baru. Ini real, data di lapangan menunjukkan seperti itu. Oke, nah kalau bicara soal adanya pungli, kesulitan banyaknya aturan, Mas Emil, kan Pak Jokowi berkali-kali sejak awal pemerintahannya selalu bilang harus reformasi birokrasi, harus mempermudah investasi. Tapi apa yang jadi kendala utama dan akan diperbaiki nantinya jika terpilih kalau Mas Gibran ada di pemerintahan juga Pak Prabowo, termasuk juga soal koneksi akses logistik, ini bagaimana untuk penerapannya? Justru ini di sini makanya kami menyampaikan bahwa paslon Prabowo Gibran ini kan yang memang paling konsisten mengatakan bahwa kita akan membangun di atas fondasi yang sudah dibangun oleh pemerintahan Bapak Jokowi selama 2 periode terakhir. Saber pungli lahir di era ini ya. Begitu pula juga dengan penyederhanaan. 24 meja itu kami bisa yakinkan, bisa memberikan satu fakta bahwa itu tidak berlaku untuk semua gitu ya, karena sekarang ada perizinan berbasis risiko. Kita lihat seberapa mudahnya NIB diterbitkan melalui online single submission. Saya juga menjalankan fungsi perizinan di pemerintah provinsi, kita diminta untuk bisa menyederhanakan proses. Contohnya juga bagaimana IMB, HO, saya waktu dulu bupati ngerasakan ruwetnya HO, izin HO, ordinan apalah itu bahasa yang dipakai, izin gangguan istilahnya, itu juga sudah dihilangkan. Jadi sebenarnya kalau ditanya, kita nggak mau cuma ngomong akan, ini bagian dari kesinambungan perbaikan. Setiap tahun selalu, maka sekarang kita mengenal reformasi birokrasi tematik. Reformasi birokrasi tematik itu artinya menyederhanakan perizinan. Sekarang yang jalan bukan pemohonnya, tapi sekali lagi berbasis risiko. Ya, artinya kalau dia ada dampak lingkungan hidup, ya kita nggak boleh dong ngeloncatin proses-proses AMDAL atau proses-proses UKL UPL. Ya, jadi semua berbasis risiko. Jadi saya ngalami betul, misalnya ada orang mau buka toko baut di ruko, dia jualan toko baut, izinnya ruwet, ngapain? Ada orang mau buka toko mebel, terus dia dikenakan izin rumit. Waktu saya bupati, itu era pemerintahan Pak Jokowi sudah, kemudian kita cek perizinannya, ternyata bisa disederhanakan, tidak perlu lagi dia buat izin lingkungan, hanya sekedar untuk buka toko mebel. Karena apa? Karena gudang yang ada di dalam tokonya itu bukan sama klasifikasinya dengan kawasan pergudangan. Jadi saya merasakan betul sebagai kepala daerah bagaimana pemerintahan Bapak Jokowi ini sudah membuka ruang untuk kemudian kita terus memangkas segala inefisiensi dalam proses perizinan. Oke, kalau Mas Daniel, apalagi sebenarnya yang mau diubah oleh pasangan Anies dan Gus Imin soal kepastian hukum untuk meningkatkan investasi? Bukankah sudah ada payung hukumnya, Omnibus Law misalnya, atau sistem OSS misalnya, meskipun harus ada penyempurnaan? Ya, pertama pemerintah itu ke depan tidak lagi melakukan kebijakan dadakan, seperti persoalan minyak yang pernah terjadi kemarin. Itu karena persoalan dadakan, pengusaha-pengusaha, para retailer yang sebelumnya kita anggap sebagai pahlawan ekonomi yang mempertahankan pertumbuhan bisa mendadak menjadi kriminal tuh, diuber-uber hanya untuk karena menjual minyak goreng. Dampak dari kebijakan yang sesaat misalkan. Lalu misalkan kebijakan sesaat, tahu-tahu untuk garam industri tidak diizinkan untuk impor. Padahal itu punya dampak terhadap industri turunan dari petrokimia, misalkan itu pertama. Yang kedua adalah kita dalam selalu mengambil kebijakan jangan sepihak, tetapi harus melibatkan seluruh stakeholder sehingga kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang terbaik. Nah, yang ketiga adalah ini prinsip dasar seperti persoalan nelayan. Mereka selalu mengatakan
Pemerintah nggak usah bantu kita, kita udah bersyukur. Yang penting pemerintah jangan menyulitkan kita. Nah, sehingga seperti yang tadi Mas Emil sampaikan, pemerintah tidak menyulitkan saja sudah menjadi suatu kemajuan bagi perekonomian nasional nanti. Apalagi kalau pemerintah mempermudah. Nah, jadi 3 hal inilah, meskipun sederhana sebenarnya, tetapi ini persoalan detail yang menjadi akut di Indonesia, di perekonomian Indonesia yang harus kita atasi dengan segera. Baik, saya ke Mas Faisal. Mas Faisal, tolong dong untuk membantu pemilih. Karena kan kalau dari bapak-bapak ini sudah menjelaskan teorinya dengan sangat meyakinkan untuk memilih pasangan calonnya. Tapi bantulah pemilih untuk mengukur mana kira-kira yang logis atau tidak dari sisi pertumbuhan ekonomi atau investasi yang tadi kita bahas. Target 7% itu memang yang harus kita capai secara normatif. Karena kalau tidak, kita akan kena middle income trap. Padahal kita bonus demografinya di 2035 udah habis. Tapi berbicara masalah realistis, ini target 7% ini bukan pertama kali yang kita dengar. Jadi di zamannya Pak Jokowi, ya 10 tahun yang lalu, 5 tahun lalu, target 7%. Kenyataannya tidak pernah tercapai. Dan kita tidak pernah capai 7% dalam 20 tahun terakhir sejak Orde Baru. Tertinggi adalah di zamannya SBY 6%. Maknanya, kalau memang 7% itu sesuatu yang harus kita capai. Nah, tapi kalau caranya itu menjadi sangat penting, ya. Jadi memang penting untuk tadi tidak ujuk-ujuk pengen 7% gitu. Yang saya khawatirkan begini. Kalau ujuk-ujuk langsung lompat ke 7%, ada banyak yang diterabas, ya. Contoh, ya. Kita tahu misalnya investasi, kalau kita ingin mendorong 7%, investasi itu menjadi kunci. Investasi sebanyak-banyaknya harus ditarik. Tapi karena targetnya tinggi, investasi yang menjadi target itu nilai saja. Nah, banyak aspek yang ditinggalkan, yang diabaikan, ya. Lingkungan, sosial, tata kelola, ya, ESG, ya. Belum lagi kalau kita melihat di luar Jawa, ya, kalau kita ingin mendorong investasi itu tidak bisa langsung kayak seperti di Jawa. Ada persiapan dari sisi sosial, masyarakatnya belum siap beberapa itu. Nah, jadi ada sosial dulu dibangun, baru kemudian kita mendorong ekonominya. Belum lagi kalau kita ingin investasi itu berdampak terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, itu juga nggak bisa ujuk-ujuk. Jadi kalau kita ingin investasi masuk ke satu daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan, siapkan SDM-nya, termasuk diantaranya lembaga pendidikan yang nanti akan diserap hasilnya atau produknya itu ke industri yang dibangun di sana. Nah, itu juga kan perlu planning gitu ya. Jadi artinya saya tuh lebih suka jika memang 7%, tapi ini memang harus ada path-nya begitu. Nah, jadi satu itu. Yang kedua yang memang masalah konsistensi lah ya. Nah, itu menjadi sangat penting. Terutama itu, Mbak. Jadi 7% itu sesuatu yang normatif harus kita capai, tapi perlu hati-hati untuk mengejar 7% itu. Karena kalau tidak, salah-salah ini banyak hal dampak negatif yang bisa kita rasakan nanti ke depan. Tapi yang jelas pertumbuhan ekonomi dengan investasi ini memang harus saling mendukung ya, Mas Faisal ya? Kuncinya adalah memang dari investasinya gitu. Tapi sekali lagi, investasi yang dipaksakan untuk mencapai 7%, ya dalam waktu singkat itu berbahaya. Jadi 2 hal ini yang berkelindan harus jadi fokus. Terakhir singkat-singkat saja untuk masing-masing tim ses, apa yang bisa disampaikan secara lebih sederhana ke publik soal poin ekonomi yang akan jadi prioritas masing-masing pasangan calon. Dari mulai Bung Daniel, silakan. Ya, makasih. Bagi kita masa depan Indonesia itu sangat tergantung dari Indonesia mengelola pertanian dan perikanan di Indonesia. Karena itu menjadi kekuatan Indonesia. Selama Indonesia berhasil mengelola pertanian dan perikanan dengan baik, masa depan kita akan baik. Tapi kalau kita gagal, akan suram masa depan. Karena sektor pertanian itu menyerap tenaga kerja sangat banyak dan ada industri hilirisasinya itu yang harus kita kembangkan. Nah, sehingga ke depan kita berharap anggaran pertanian itu bisa nggak serendah sekarang yang hanya 0,5% dari APBN, tapi bisa kita tingkatkan. Mudah-mudahan kita secara bertahap bisa mencapai 3%. Selain anggaran 5 miliar per desa itu sangat penting karena persoalan logistik, segala jalan-jalan rusak itu juga bisa diatasi dari dana desa tersebut. Sehingga terakhir kemarin Mas Gibran menyatakan hanya 20% dari anggaran APBN, itu sangat besar. 20% dari APBN itu 600 triliun. Itu sama saja anggaran untuk membangun 2,4 kilometer jalan desa.
Baik, Mas Ya, Emil. ada transformasi pemerataan Oke. kalau Mhm. dana pembangunan jalan desa malah terserap di sana. Makasih. Baik, terima kasih. Mas Emil, silakan. Lebih tepatnya yang dimaksud bukan 20% dari APBN, tetapi APBN menyumbang 20% dari rancangan investasi IKN. Artinya untuk setiap Rp1 yang ditaruh di IKN, kita berharap, atau setiap Rp2 yang ditaruh di IKN, kita berharap ada Rp8 yang akan masuk dari investasi. Tadi saya di WA langsung oleh pengusaha dari wilayah Jawa Timur yang mengatakan, Pak, saya buka pabrik loh saya sudah buka investasi dari Cleo, ya buka di IKN. Tolong dikabarkan itu ke sana jadi investasi. Kenapa ya? Karena kita ingin menyampaikan bahwa pembangunan IKN ini juga mendapatkan dukungan dari pengusaha di seluruh penjuru Indonesia. Tapi sekali lagi, saya rasa spirit semua paslon ini baik ya untuk bisa menggenjot perekonomian. Tidak mungkin ada yang sempurna, maka kata-kata dari Mas Gibran kemarin kesinambungan dan penyempurnaan tadi. Jadi tentunya keberpihakan silakan gitu menjanjikan 5 miliar atau apa, tapi dari 0 sampai bisa bermiliar-miliar masuk ke desa itu juga adalah affirmative decision dari Presiden Jokowi selama ini. Oke. Ya, dan masyarakat sudah merasakan dampaknya baik, dan ini kesinambungan gitu. Dulu ada PNPM, Baik. sekarang ada dana desa. Jadi tapi kata kunci terakhir tadi yang disampaikan Pak Faisal penting sekali, ekonomi bisa overheating kalau kita genjot perekonomiannya, tapi long run agregat supply-nya belum digeser. Ini saya bicara ekonomi sedikit. Baik. Nah, karena itu kata kuncinya infrastruktur itu harus dibangun, dan itu sudah dilakukan dengan konsisten, dengan penuh Baik. komitmen. Yang kedua Baik. tentu adalah Singkat kebijakan saja, Mas. yang berpihak ke dalam negeri. Itu yang paling penting. Jadi Oke. hilirisasi itu kita berantem sama negara luar Baik. supaya produk kita nggak diekspor mentah. Nah, saya rasa karena waktu terbatas, dua hal ini aja sudah menjadi sebuah bukti nyata bahwa kita mencoba meningkatkan kapasitas ekonomi kita agar bisa tumbuh lebih besar. Oke, Mas Awi, terakhir. Ya, dalam peningkatan ekonomi kita, target 7% tentu tidak bisa dicapai secara tiba-tiba. Semua melalui tahapan yang cukup panjang. Proses keberlanjutan dan perbaikan apa yang dilakukan Presiden hari ini, itu yang bagus kita teruskan, bagi yang kurang-kurang kita sempurnakan. Setidaknya kalau Ganjar Mahfud dipercaya, mau diberi amanah memimpin Indonesia, kami fokus pada pemberdayaan UMKM, petani, nelayan, lansia, dan penyandang disabilitas dengan program-program yang memudahkan berusaha, meningkatkan kesejahteraan, dan membuka akses ke teknologi. Dan yang terpenting adalah efisiensi dalam melaksanakan program, tidak boleh ada pemborosan. Bagi Ganjar Mahfud, 21 program yang kami canangkan, yang dibacakan oleh Pak Mahfud itu hanya membutuhkan sekitar 500 triliun. Oke. Sementara ada calon lain, hampir 500 triliun hanya untuk makan siang. Jadi sebuah program yang bisa dibandingkan, mana yang efisien dan bisa dampaknya luas dan berbekas, Baik. dengan yang hanya misalkan sekedar foya-foya. Terima kasih. Baik, kita tentu tahu bahwa semuanya punya niat dan juga program yang baik, tapi silahkan berjuang agar ini betul-betul untuk kepentingan rakyat, ekonomi berjalan dengan baik dengan target pertumbuhan ekonomi yang tadi sudah disampaikan masing-masing. Terima kasih Bung Daniel Johan, terima kasih Mas Emil Dardak, terima kasih Mas Ahmad Baidowi, terima kasih Mas Muhammad Faisal. Selamat malam. Mas Daniel. Sehat selalu, sampai bertemu lagi. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan